Baiklah, pada kesempatan kali ini tutorial kita adalah terkait dengan Google Classroom. Kali ini adalah tutorial Google Classroom yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat kelas pada Google Classroom. Baik, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Saya pandu secara lambat ya, atau pelan-pelan. Oke, langkah pertama silahkan akses atau buka web browser ya. Web browser bisa menggunakan Google Chrome seperti ini, atau bisa menggunakan Mozilla Firefox atau menggunakan web browser yang lainnya. Kemudian silahkan akses Google Classroom ya. Google Classroom dengan menginputkan atau mengetik address seperti ini ya, classroom.google.com. Oke, baik. Karena ini nanti akan diarahkan pada akun email ya, email, maka syarat yang pertama yang harus dimiliki atau yang harus punya adalah email gitu ya. Maka bagi yang belum punya email, silahkan buat email terlebih dahulu, baru membuat Google Classroom ini. Oke, baik, dalam tutorial kali ini saya anggap bahwa sudah punya akun email gitu. Oke, kita mulai untuk membuat Google Classroom. Seperti ini, saya ulangi tadi ya. Silahkan input seperti ini, classroom.google.com. Kemudian tekan enter ya, seperti ini, maka akan diarahkan kepada form login untuk email gitu ya. Silahkan inputkan email yang akan digunakan, email yang mana gitu ya, atau email yang sudah Anda miliki. Misalkan saya akan menggunakan email saya yang ini ya, itu emailnya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian masukkan password yang Anda gunakan untuk mengakses email tersebut. Kemudian klik berikutnya. Ya. Jika tidak ada kendala, dalam login menggunakan email yang Anda punya, maka akan masuk ke halaman Classroom yang pertama, itu seperti ini, gitu ya. Gambaran seperti ini. Dan di sini ada tombol continue, ya. Klik saja tombol continue ini. Jadi email yang digunakan untuk membuat Classroom itu adalah email yang ini ya, sesuai dengan yang kita login tadi. Kemudian continue, seperti ini. Jadi langkah untuk membuat kelas ya, cukup diklik di icon plus ini ya, klik seperti ini, kemudian pilih buat kelas seperti ini. Kita harus menyetujui peraturan ini. Kita cukup dengan menceklis ini. Ya, kemudian isikan nama kelasnya di sini. Misalkan saya tulis di sini kelas A ya, kelas A. Ya, saya buat seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama mata pelajaran atau mata kuliahnya. Oke, misalkan di sini mata kuliahnya TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam kurung TIK. Nah, ini contoh mata kuliahnya. Kemudian bagian. Nah, bagian di sini bisa ditulis mungkin tahun akademik atau tahun pelajaran gitu ya, dan semesternya. Misalkan sini saya tulis dengan tahun akademik 2019 2020
kemudian genap ya, semester genap. Nah, saya buat seperti itu misalnya. Nah, untuk mata pelajaran ini sebetulnya bisa kita tuliskan ulang ya, mata pelajaran ini ya, bisa kita tuliskan ulang. Kenapa di judul, di nama kelas ini wajib kita sertakan juga nama mata kuliahnya, supaya nanti di bannernya itu nampak juga bahwa kelas A ini adalah kelas A, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Karena nanti kalau tidak ditambahkan mata kuliahnya ini, hanya di sana muncul kelas A dan kelas B-nya saja gitu. Nah, gitu ya. Maka kita tambahkan nama mata kuliah atau nama pelajarannya. Di sini juga boleh diinputkan kembali gitu ya. Copy saja boleh. Nah, kemudian ruang ini ya boleh juga untuk penanda kita berikan nama ruang. Misalkan nama ruangnya ya ruang A misalkan juga boleh ya, ruang A gitu aja nggak apa-apa. Kemudian setelah kita tuliskan ruangnya, kemudian kita klik buat seperti ini. Ya. Kalau muncul notifikasi seperti ini di klik go it atau di silang saja boleh ya. Nah, ini sudah terbentuk satu kelas ya, gitu ya. Nah, tadi yang saya maksud adalah ini gitu ya. Jadi kalau kita hanya menuliskan di sini kelasnya saja, maka yang muncul nanti cuma kelas ini gitu ya. Tidak ada nama mata kuliahnya. Walaupun mata kuliah bisa kita lihat ya, tersembunyi di sini ya, seperti ini. Ya muncul juga gitu, cuman kan tersembunyi, tidak bisa langsung kita akses. Lihat. Gitu. Oke, sampai di sini selesai ya. Sampai di sini selesai kita membuat satu kelas untuk perkuliahan ya. Kemudian kita bisa dilanjut dengan membuat tugas-tugas atau upload materi gitu ya, upload materi di sini. Oke, upload materi. Kemudian untuk diskusi kita bisa menggunakan forum yang ini ya. Kemudian anggota ini adalah nanti daftar ya, daftar siswa atau mahasiswa yang sudah bergabung ya, di kelas yang ini ya. Ini nilai juga seperti itu. Nanti nilai ini adalah beberapa nilai atau penilaian yang sudah kita berikan dari tugas-tugas yang ada di sini ya. Nah, terkait dengan bagaimana nanti penginputan, pengisian tugas kelas dan upload materi itu nanti pada video selanjutnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengundang atau memasukkan peserta didik gitu ya, atau mahasiswa supaya mereka bisa bergabung ke kelas ini. Itu caranya adalah dengan memberikan kode verifikasi ini ya, menggunakan kode verifikasi ini gitu. Jadi ini bisa kita copy seperti ini, kita Ctrl C gitu ya. Kemudian bisa kita share di grup atau kita share ke salah satu anggota kelas kita, misalkan ketua kelasnya, kemudian nanti ketua kelasnya yang bisa membagikan ke kawan-kawannya. Biasanya mereka sudah punya grup sendiri-sendiri gitu, untuk masuk ke kelas yang ini sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu. Maka nanti kalau mereka sudah kalau siswa atau mahasiswa sudah mengakses dengan menggunakan kode ini, maka nanti secara otomatis di daftar anggota ini akan muncul gitu, daftar nama-namanya. Nanti silahkan dicocokkan jumlah nama mahasiswa di kelas itu jumlahnya berapa. Nah, kalau sudah masuk semua, itu akan sesuai jumlahnya gitu ya. Jadi demikian tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom untuk yang pertama ini. Video selanjutnya nanti akan bagaimana cara pengelolaan kelas pada Google Classroom. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan silahkan dicoba, semoga berhasil.